Shalom teman-teman. Teman-teman, ayo kita ikut ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10. Ada sekolah doa juga loh setiap hari Kamis jam 6 sore. Ada calitung hari Kamis jam 5 sore. Ada les matematika kelas 4, 5, 6 hari Sabtu jam 3 sore. Jangan lupa ya teman-teman. Yuk ikut yuk. Semangat. Teman-teman, ada acara Natal tanggal 26 Desember. Hari Minggu jam 11 di gereja. Yuk datang yuk. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Kakak juga menyapa yang di rumah nih. Shalom adik-adik yang di rumah. Oke, ayo kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya, ayo kita satukan hati. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa kembali lagi Tuhan beribadah. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memulai ibadah. Tuhan sertai ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama kita katakan sekali lagi lagu ini. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang.
adik-adik, sama-sama kita nyanyikan satu lagu ini. Sama-sama nyanyikan ya. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas untuk anugerah yang Tuhan beri kepada hidup kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memuji, meninggikan Kau lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Yuk kita semangat, karena kita mau bersuka-cita buat Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul, jadi satu puji Tuhan. Selesai itu haleluya, tepuk tangan aja beri, hilangkanlah hati yang sakit. Bukankah Yesus berkata nama yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini kita berkumpul, puji Tuhan. Selesai itu haleluya, tepuk tangan aja berseri, hilangkanlah hati yang sakit. Bukankah Yesus berkata nama yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebentar. Adik-adik, masih semangat belum buat memuji Tuhan?
Masih? Oke, karena masih semangat, siapa yang di sini tahu lagunya Biarpun Gunung-gunung Beranjak? Ada yang tahu lagunya? Tahu? Oke, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Ayo kita semuanya bernyanyi buat Tuhan. Tepuk tangannya semuanya ya. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun mun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Sekali lagi. Biarpun gunung beranjak, ikutin ya. Dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ikutin gerakannya kakak di depan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, tak akan beranjak, goyang dong, beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, biarpun gunung beranjak, biarpun gunung beranjak dan bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung dan bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ikutin gerakannya kakak di depan. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, tak akan beranjak, tak akan beranjak. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Oke, silakan duduk adik-adik semuanya. Oke, ntar lagi kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Ayo kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita buat Tuhan. Oke. Adik-adik, siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi adik-adik, katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku.
sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Yang di sini sama yang di rumah ya. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Kau sertai kami pada siang hari ini, sehingga kami bisa belajar sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami. Kasih-Mu juga selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih kakak-kakak. Shalom semuanya. Nggak kedengeran? Shalom semuanya. Shalom yang di rumah juga. Gimana kabar kalian hari Minggu ini? Sehat, puji Tuhan ya, luar biasa. Sekarang ini bulan apa ya? Sekarang ini bulan apa ya? Desember. Desember itu bulan apa? Bulan kelahirannya siapa? Tuhan Yesus ya. Nah, pada bulan ini Tante Doris bersama Om dan Tante yang lainnya akan mengajarkan kalian tentang damai Natal. Judul pada siang hari ini, Damai Natal di Hatiku. Ya, damai Natal di hati kita. Ada siapa itu? Ada center kelasnya. Bawa apa dia? Bawa hadiah. Ini pohon Natalnya warnanya putih. Kita pohon Natalnya mana ya? Oh itu hijau. Ya, next. Nah ayatnya dari Kolose 3 ayat 15. Baca bareng-bareng yuk, yang udah bisa baca bareng-bareng. Yang belum bisa baca, denger bareng-bareng. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Apa sih artinya damai? Tante kasih tahu ya, Alkitab kita, Perjanjian Lama itu aslinya dari bahasa Ibrani. Perjanjian Baru dari bahasa Yunani. Makanya, ini Tante kasih tahu definisi damai dalam bahasa Ibrani atau sering disebut juga damai sejahtera, Shalom. Siapa di sini yang suka dengar kata Shalom? Ternyata Shalom itu artinya damai sejahtera. Nah arti katanya banyak, artinya perdamaian, harmoni, keutuhan, kelengkapan, kemakmuran, kesejahteraan, dan ketenangan. Yang bahasa Yunani apa? Yang bahasa Yunani dari kata eirene. Artinya satu keadaan yang tenang, damai sentosa, keharmonisan dengan sesama, keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Kok banyak banget Tante? Kalian boleh pilih satu, nggak apa-apa. Kalau kita cari arti kata memang pasti artinya lebih dari satu. Tapi itu semuanya benar ya. Next. Nah, damai itu damai di mana sih? Damai itu bisa damai di hati, damai dengan Allah, damai dengan sesama atau dengan diri kita. Damai di hati itu tidak akan kita miliki bila kita belum berdamai dengan Allah. Berdamai dengan sesama dan berdamai dengan diri sendiri. Jadi damai itu kan adanya di hati, tapi ada syaratnya. Kita harus berdamai dulu dengan Allah. Berdamai dulu dengan sesama kita, dengan teman-teman kita. Dan kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Damai dengan Allah gimana? Caranya kita damai dengan Allah bila dosa kita telah diampuni. Siapa di sini yang dosanya sudah diampuni? Tangannya ke atas. Ya, semua kita sudah diampuni. Kita sudah dibenarkan. Damai dengan sesama dan damai dengan diri sendiri
menjadi mungkin bila kita sudah berdamai dengan Allah. Jadi kita harus berdamai dengan Allah dulu ya, baru dengan teman-teman kita, dengan sesama kita, dan dengan diri kita sendiri. Next. Nah ini, sejak semula Allah merancangkan kehidupan yang damai. Hal ini sangat jelas tergambar waktu di Taman Eden. Siapa yang pernah dengar Taman Eden? Tempatnya Adam dan Hawa. Di Taman Eden yang indah, Adam dan Hawa hidup damai dengan Allah. Mereka mendengarkan suara Allah tanpa rasa takut. Awalnya ya, Adam dan Hawa juga hidup berdampingan dengan damai. Mereka tidak ada perasaan lebih tinggi atau lebih rendah satu dengan yang lainnya. Terus gimana lagi kehidupan Adam dan Hawa? Mereka tidak saling mencela. Mereka tidak merasa terancam oleh apapun karena damai Allah membungkus mereka. Maksudnya apa membungkus? Emangnya lemper tante dibungkus? Bukan, maksudnya hidupnya penuh dengan damai dari Allah. Terus Adam juga berdamai dengan lingkungan yang ada di Taman Eden. Pohon-pohon, binatang-binatang, semua berlomba-lomba memberi kebaikan kepada manusia. Dulu di Taman Eden, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ada singa lewat, terus ada Adam Hawa, nggak mau makan singanya. Dulu tuh damai, semua makanannya tumbuh-tumbuhan. Ya, next. Tapi damai itu pernah hilang. Kapan? Ketika manusia hidup dalam kebebasan dan kedamaian menikmati semua yang baik di Eden, Allah memberikan satu peraturan yang mereka harus taati. Hanya satu peraturan padahal. Apa peraturan yang dimaksud? Ada di Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Jadi dulu Adam sama Hawa boleh makan semua buah yang ada di Taman Eden. Kecuali, kalau ada kata kecuali, berarti ada yang nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Memakan buah pengetahuan yang ada di tengah taman. Tapi apa yang terjadi? Next. Terjadilah tragedi, terjadilah masalah waktu itu. Manusia tidak taat kepada perintah Allah. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Maka sejak itu damai di hati dalam kehidupan manusia menjadi hilang. Sejak saat itu manusia tidak berani berjumpa dengan Allah. Pada waktu Allah berjalan di Taman Eden itu, manusia itu bersembunyi dengan ketakutan. Kenapa? Karena mereka merasa malu kepada Allah, mereka telanjang. Tadinya nggak tahu loh kalau Adam dan Hawa itu telanjang. Hati mereka menjadi kacau karena mereka sudah berdosa kepada Allah. Coba tante tanya, kalau kalian merasa berdosa, hati kalian merasa kacau atau merasa tenang? Kacau. Kayak balonnya meletus itu loh. Hatiku sangat kacau gitu. Iya. Orang kalau berdosa hatinya pasti kacau. Hatinya pasti tidak bisa tenang. Terus antara Adam dan Hawa menjadi tidak damai. Mereka sudah tidak lagi saling percaya dan saling menghargai satu sama lain. Waktu Tuhan tanya, kenapa kamu makan buah itu ke Adam? Adam bilang, wanita ini yang membujuk aku.
Terus Hawa ditanya, kenapa kamu makan? Karena ular ini yang membujuk aku. Jadi sejak saat itu manusia saling menyalahkan. Coba kalian pikir, sekarang kan sering begitu kan? Kita sendiri suka begitu, membela diri kita. Kamu kok ulangannya jelek? Teman-temanku juga jelek kok. Padahal kamu kok nilainya jelek? Aku nggak belajar, Ma. Belajarku kurang serius, Ma. Yang bener kan gitu ya? Coba, kamu ulangannya jelek, terus kamu bilang, iya, Ma. Padahal banyak loh teman-temanku yang nilainya bagus. Kira-kira kamu dimarahin nggak? Dimarahin kalau ngomong gitu. Tapi kita pasti cari alasan supaya kesalahan kita dibenarkan. Nggak boleh ya, kita harus mengakui kesalahan kita. Setelah kita mengakui kesalahan, kita minta ampun. Kita bertobat. Apa sih artinya bertobat? Tidak mengulangi kesalahan. Susah apa susah? Ya susah. Tapi bisa kita lakukan kalau kita mau. Next. Akibat pelanggaran manusia terhadap perintah Allah, mereka terusir dari kedamaian di Eden. Manusia akhirnya menjadi musuhnya Allah. Sejak saat itu manusia hidup dalam kejahatan. Tidak ada lagi damai di hati mereka. Hubungan antara Allah dengan manusia akhirnya terputus. Dosa menjadi jurang pemisah antara ciptaan dan penciptanya. Dosa menjadi jurang pemisah antara manusia dengan Allah Bapa, dengan Tuhan. Next. Terus akhirnya gimana? Manusia berusaha mencari damai. Manusia berusaha untuk mendapatkan kedamaian yang sejati dalam hidup. Manusia berusaha berdamai dengan Allah dengan melakukan perbuatan baik. Tapi ternyata semuanya sia-sia. Damai sejati itu tidak kunjung tiba di hati manusia. Ketidakdamaian, ketidakharmonisan yang dialami di Taman Eden menjalar kepada manusia sampai sekarang ini. Sampai kepada kita. Akibat dosa Adam dan Hawa, kita jadi ikut memiliki natur dosa. Next. Nih Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Akhirnya Allah menyediakan cara berdamai. Allah menyediakan cara berdamai, kita berdamai dengan Allah, dengan Tuhan. Caranya manusia tidak bisa dengan usahanya sendiri berdamai dengan Allah. Karena kasih-Nya kepada manusia, Allah menawarkan perdamaian kepada manusia. Palungan dan salib adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Manusia yang berdosa ya, Allah mengulurkan tangannya untuk menjangkau manusia. Allah menawarkan dirinya sendiri untuk mengembalikan kedamaian itu kepada manusia. Karena kita berdosa, akhirnya Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, menebus semua dosa dan kesalahan kita. Di mana? Di palungan waktu itu ditaruh bayinya. Ya, next. Damai itu akan menjadi milik kita jika kita menjadi milik Sang Raja Damai. Jadi ada syaratnya di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa dia? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita harus terima Tuhan Yesus dulu sebagai Raja dalam hidup kita, Raja Damai. Baru kita bisa menerima
kedamaian yang sejati. Next. Alkitab berkata di Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, damai sejahtera yang dari Tuhan itu berbeda dengan yang diberikan dunia. Bila kita ingin memiliki damai di hati, kita harus memiliki Raja Damai itu. Damai di hati akan terjadi bila dosa-dosa kita diampuni, bila kita sudah dibenarkan Allah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Next. Damai di hati akan kita terima ketika dosa kita diampuni. Natal Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah ingin mengembalikan damai yang sejati kepada kita. Terimalah Raja Damai itu, biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus memerintah di hati kita. Apapun yang kita alami, sakit penyakit, kekurangan, dilecehkan, diledek teman-teman, ya, tidak dihargai, tidak dihormati, semua itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Biarlah kita menerima damai Natal itu, dan bukan itu saja. Setelah kita menerima damai dari Tuhan, kita bisa menyebarkan damai itu kepada orang lain. Dan kita menjadi juru damai. Kita menjadi pembawa damai bagi sesama kita. Jangan sampai kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman nih, terus orang bilang, kita lagi ngumpul terus tiba-tiba siapa datang, misalnya si Budi datang. Ah, ada Budi, malas aku. Pasti bikin rame nanti. Ah, ada Budi, malas aku. Pasti ngomongnya nggak enak nanti. Pasti bikin pertengkaran dia. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus bisa menjadi pembawa damai. Ya, ada ayatnya. Anak-anak Allah itu pembawa damai. Siapa yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Ya, next. Nah, itu gambar apa ya? Damai dan bahagia untukmu, untuk kita. Selamat Hari Natal. Ya, jadi ingat ya, bulan Desember ini bulan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan kurang kerjaan. Dia membawa misi, membawa tugas dari Allah Bapa. Untuk apa? Untuk memberikan damai bagi semua orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Karena hubungan kita, karena ulahnya Om Adam sama Tante Hawa, ya, akhirnya hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus karena dosa. Gimana caranya disambung lagi? Dengan lahirnya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Caranya kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Siapa di sini anaknya Tuhan Yesus? Siapa di sini anak-anaknya Allah? Yang di rumah juga ya. Kalau kita anak-anaknya Allah, pasti kita menjadi anak yang suka membawa damai. Ya, mau ya jadi pembawa damai ya. Jangan jadi pembawa rusuh. Jangan jadi, aduh, ada anak ini mesti nanti berantem lagi. Mesti ada masalah lagi. Jadi nggak ada temennya nanti ya. Kita harus bisa jadi pembawa damai. Yuk berdiri yuk. Kita nyanyi lagu Pembawa Damai, kakak-kakak. Lagu ini pernah dinyanyiin sama tante waktu kita membahas masalah buah-buah roh.
jangan ngantuk yuk. Tepuk tangannya. Tepuk tangan. Terus bilang, ayo jangan ngantuk. Temennya yang sebelahnya ditepuk. Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Aku mau jadi pembawa damai. Aku mau jadi pembawa damai. Aku mau jadi pembawa damai. Karena aku disebut anak Allah. Dari awal. Aku mau jadi pembawa damai. Aku mau jadi pembawa damai. Aku mau jadi pembawa damai. Karena aku disebut anak Allah. Aku tak suka marah-marah. Aku tak suka membuat marah. Aku selalu mengampuni jika temanku bersalah padaku. Bener ya, ini janji lu ya. Aku tak suka marah-marah. Terus aku tak suka membuat marah. Terus apa lagi? Aku selalu mengampuni. Mengampuni siapa? Mengampuni teman yang bersalah kepadaku. Ya, kita sama-sama belajar mengampuni. Yuk, lagi dari awal yuk. Aku mau jadi pembawa damai. Pakai gaya. Mau jadi pembawa damai. Aku mau jadi pembawa damai. Karena aku disebut anak Allah. Lagi. Aku mau jadi pembawa damai. Aku mau jadi pembawa damai. Aku mau jadi pembawa damai. Karena aku disebut anak Allah. Aku tak suka marah-marah. Aku tak suka membuat marah. Aku selalu mengampuni jika temanku bersalah padaku. Jika temanku bersalah padaku. Jika temanku bersalah padaku. Nanti kalau di rumah adik-adik lagi mau marah-marah, denger lagu ini ya. Ingat lagu ini ya. Aduh, aku pernah janji loh di sekolah minggu waktu itu, di gereja anak ibadah waktu itu, aku pernah janji sama Tuhan, aku nggak mau marah-marah. Aku mau jadi pembawa damai, ya. Yuk sekarang kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, mikirnya Tuhan aja, nggak boleh mikir yang lain. Fokus, ya. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang baik seperti Tuhan Yesus. Tuhan yang mau, yang rela dari surga datang ke dunia, menjadi manusia, disalib, mati demi kami, demi kita. Engkau menebus dosa-dosa kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menjadi juru selamat sehingga hubungan kami dengan Allah Bapa tidak terputus karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Kau memberikan kami kemampuan agar kami bisa menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih buat Tante Doris yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang hari ini diberkati? Oke, adik-adik mau pulang? Mau? Apa masih mau di gereja? Mau pulang ya? Oke, mari kita mengakhiri ibadah, baik yang menyaksikan lewat live streaming. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Engkaulah yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini Tuhan Yesus.
dan kami semua yang sudah hadir baik di gereja, kami yang juga menyaksikan ibadah dan beribadah lewat live streaming. Kami rindu Tuhan, hari ini kami mau menjadi adik-adik yang membawa damai dimanapun kami berada. Tiba saatnya kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, silakan duduk.